Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini dalam tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Abi Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kali ini kita akan mulai membahas mengenai surah Al-A'qaf yang akan dimulai dari ayat yang pertama. Surat Al-A'qaf ini menceritakan apa dan bagaimana Pak Quraish? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahqaf ini kandungannya berkisar pada kemuliaan Al-Quran. Berkisar juga pada penolakan secara tegas terhadap penyembahan berhala. Penegasan tentang hari kemudian. Kemudian ada uraian tentang kaum Ad dan sanksi yang dijatuhkan Allah terhadap mereka. Ada lagi uraian menyangkut kelapangan ajaran agama dan ajakan kepada umat manusia untuk sering-sering berlapang dada. Mari kita lihat ayatnya yang pertama. Sebenarnya ayatnya yang pertama ini mirip bahkan sama dengan ayat-ayat yang kita sudah jelaskan pada surah-surah yang lalu. Dia dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran ini, kitab suci ini diturunkan oleh Allah, bersumber dari Allah yang al-azizil hakim. Orang biasa terjemahkan aziz itu mulia. Hakim itu bijaksana. Okay. Tapi mari kita lihat. Sebenarnya kata aziz bisa terambil dari kata ya'izzu. Ya'izzu itu berarti sesuatu yang jarang atau tidak ada samanya. Allah dinamai aziz karena tidak ada samanya. Bisa juga terambil dari kata ya'azzu atau ya'uzzu yang berarti mengalahkan siapa yang menantangnya. Karena dia maha perkasa. Agaknya dari makna-makna ini yang dikandung oleh bahasa Arab, lahirlah terjemahan kita maha mulia. Karena yang mulia itu dalam pandangan manusia adalah yang pertama, jarang yang seperti dia. Yang kedua, yang kita namakan mulia itu kalau manusia adalah yang dibutuhkan. Ya kan? Ya. Kalau tidak dibutuhkan, tidak mulia. Allah maha dibutuhkan sehingga dia maha mulia. Allah maha mulia karena dia tidak ada samanya, sangat dibutuhkan, dan untuk mendekatinya ada syarat-syarat tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat. Kemudian Al-Hakim, apa itu Hakim? Biasa kita katakan bijaksana. Kitab suci ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Hakim, yang akan mengantar manusia menuju tujuan yang benar, yang menghindarkan dia daripada keburukan dan mengantar dia meraih kebaikan. Ya kan? Itu hakim. Manusia yang hakim adalah yang faham. Anda tidak bisa menjadi yang mengerti, yang punya ilmu. Ya kan? Kalau tidak punya ilmu tidak bisa. Dan bukan kira-kira. Harus ilmu yang mantap. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah menyatakan, kami tidak menciptakan langit, banyak langit, bukan cuma satu, banyak langit dan bumi. Dia sebut langit dalam bentuk plural jamak dan bumi dalam bentuk tunggal. Berarti bumi, kalau kita lihat secara redaksional, bumi yang dihuni manusia cuma satu. Yeah. Tapi langit banyak, bertingkat-tingkat. Kita tidak tahu, di tempat lain dikatakan 7 tingkat. Yeah. Atau bumi cuma satu. Nah, baru dia katakan, illa bil haqqi wa ajalin musamma. Dan waktu, batas waktu yang tertentu. Ajal itu batas akhir dari sesuatu.
Kalau saya berkata, kita tanda tangani kontrak sampai tanggal 31 Desember 2019. 1 Januari, 31 Desember akhir itu sudah sampai ajalnya. Ada gelas di sini jatuh pecah sampai ajalnya, sampai batas waktu. Nah, dunia ini ada ajalnya. Dunia tidak langgeng. Ada batas akhirnya. Batas akhirnya itu musamma, sudah ditentukan oleh Allah. Tapi dia tidak beritahu kita kapan ketentuannya. Ya, ya. Karena dunia ini ada batasnya, jangan mengandalkan dunia. Jangan beranggapan bahwa kita akan tetap di sini. Kita akan pindah. Ada pesan Sayyidina Ali, jangan menjadi putra dunia. Karena seorang anak selalu akan mencari ibunya pada saat dia kesulitan. Betul. Nah, kalau Anda mengandalkan dunia dan menjadikan ibu Anda, ibu ini tidak akan bersama Anda pada saat Anda kesulitan. Jadilah putra akhirat. Tetapi ingat, jangan benci dunia. Oke. Kita tahan sampai situ dulu, Pak Quraisy. Itu sebuah kalimat yang luar biasa ya. Jadilah putra akhirat, tapi ingat, jangan membenci dunia. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Semakin banyak yang Anda peroleh di dunia, dan Anda salurkan sesuai dengan kebenaran, semakin banyak yang Anda bisa peroleh di akhirat. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraisy sudah menjelaskan kepada kita bersama tentunya bagaimana sifat-sifat Allah yang maha mulia, yang maha adil dan juga memberikan hak kepada manusia. Hak itu akan didapatkan. Kalau tidak di bumi ini maka di kehidupan setelahnya. Untuk itu kita harus tetap memikirkan bagaimana kehidupan setelah ini walaupun tentunya kita masih hidup di bumi ini. Jadi jangan membenci dunia. Walaupun menjadi putra akhirat. Dilanjutkan Pak Quraisy. Jangan membenci dunia. Dunia adalah tempat menanam. Tempat menanam. Akhirat adalah tempat menuai. Ya. Iya kan? Ya. Jadi jangan tidak menanam di sini. Semakin banyak yang Anda peroleh di dunia dan Anda salurkan sesuai dengan kebenaran, semakin banyak yang Anda bisa peroleh di akhirat. Sayang, orang-orang kafir, baik yang percaya pada Allah, baik tidak percaya pada Allah, baik percaya tapi menutupi kebenaran, itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Katakanlah, cobalah beritahu aku, yang kalian sembah itu selain Allah, berhala-berhala atau apapun selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Coba tunjukkan kepadaku apa yang telah dia ciptakan dari bagian bumi ini. Di bumi ini banyak hal. Ada kursi. Ya. Ada binatang, ada ini. Coba beritahu saya di bagian-bagian dunia ini yang ada, yang mana yang diciptakan oleh berhala-berhala itu. Tidak ada. Kita hanya merekayasa bahan yang sudah disiapkan Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Baru. Am lahum syirkun fis samawati wal ardh. Atau mereka punya keterlibatan bersama Allah dalam kejadian alam raya ini. Tidak ada. Baru supaya lebih tegas, u'tuni bi kitabin min qabli hadza. Coba datangkan, hadirkan, beritahu saya suatu kitab suci sebelum ini. Adakah di kitab suci itu penjelasan bahwa alam raya ini ada keterlibatan para selain Allah dalam penciptaannya? Tidak ada. Buka Al-Quran, tidak ada.
Buka Injil, Taurat, Zabur. Dalam keadaannya sekarang pun tidak ada yang berkata bahwa alam raya dicipta oleh selain Allah. Atau kalau tidak ada dari kitab suci, au asaratan min ilm, atau peninggalan lama yang bisa dipertanggungjawabkan. Nabi Muhammad ada atau tidak? Ada. Ada buktinya? Ada. 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 Beliau tidak sampai di kita di sini, tetapi kuburannya ada. Ada. Ya toh? Iya. Sekarang kalau kalian mau berkata, jadi ada peninggalan lama yang kita bisa jadikan dasar bahwa ini memang ada. Kalau tidak ada di kitab suci, buktikanlah bahwa ada yang mencipta alam raya ini berdasar peninggalan lama yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Ya. Ini yang berikan. Kalau memang kamu benar bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ada, maka siapakah yang lebih sesat daripada seorang yang bermohon dan beribadah kepada selain Allah, padahal yang dia mohonkan kepadanya itu tidak bisa menerima, tidak bisa mengabulkan apa yang dimintanya sampai hari kiamat. Kenapa? Salah satu sebabnya, dia tidak mendengar, dia tidak tahu. Sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedang mereka itu bukan saja tidak bisa karena tidak mampu, tetapi mereka itu tidak bisa karena lengah, tidak tahu. Ada orang saya bisa minta pada Anda dengar permintaan saya, tapi tidak bisa mengabulkannya. Iya. Tidak bisa mengabulkannya bukan karena dia tidak mendengar, tapi dia tidak faham. Itu berhala-berhala seperti itu. Ya toh? Hum ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila nanti manusia dibangkitkan dan dihimpun pada hari kiamat, berhala-berhala itu menjadi musuh-musuh mereka. Dan mereka itu mengingkari ibadah mereka kepadanya. Kita mau berhenti sejenak. Ada hal yang menarik di sini. Kalau ayat sebelumnya dia berkata yad'una min dunillah, mereka berdoa kepada berhala-berhala. Kalau ayat yang ke-6 ini berkata mereka mengingkari ibadahnya. Doa sama dengan ibadah atau tidak? Ada pertanyaan. Iya. Nah, orang akan berkata doa itu permohonan kepada Allah. Betul. Ya toh? Ibadah itu adalah kepatuhan kepada. Oke. Kita lihat dulu. Sebenarnya inti dari ibadah itu adalah doa. Iya. Doa mukhul ibadah. Intinya doa. Doa itu permohonan yang tulus. Yang disampaikan kepada siapa yang kita yakini mampu untuk mengabulkannya. Itu doa. Ya kan? Nah, ibadah itu seperti itu. Kepatuhan itu sebabnya salat. Salat itu artinya doa. Iya. Salat dalam bahasa artinya doa. Iya. Nah, ibadah itu ditandai oleh ada dua hal. Ada ibadah ritual, Iya. ada ibadah non ritual. Iya. Ya kan? Iya. Ibadah ritual itu adalah yang ditentukan oleh Allah atau Rasulnya, caranya, bentuknya, atau waktunya, atau tempatnya. Iya. Haji ibadah ritual karena ada Iya, tempatnya, ada tempatnya. Ada waktunya. ada waktunya, ya kan? Puasa ada waktunya, sholat ada waktunya, ada caranya dan lain-lain. Itu ibadah ritual. Yang selainnya ibadah, tetapi bukan ibadah ritual. Oke. Kita bahas nanti setelah kita ini, lanjutkan. Pak Quraisy, mengenai ibadah ritual dan ibadah yang bukan ritual. Lalu bagaimana kita menyikapinya dan dengan ketulusan hati yang seperti apa kita melakukannya. Kami akan segera kembali tetap di Tafsir Al-Misbah. Ketika hak itu datang kepada mereka,
Apa maknanya? Anda kalau ingin mengajak orang, jangan tunggu orang datang pada Anda. Dalam kesucian bulan Ramadan ini kembali lagi kita teruskan tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish dan juga saya Hilbram Dunar. Tadi kita membahas mengenai ibadah yang ada dua Pak Quraish. Ibadah ritual dan juga non-ritual. Kalau ritual seperti yang sudah sering kita lakukan, seperti sekarang ini di bulan suci Ramadan ada waktunya. Pergi haji ada tempat dan waktunya. Sholat. Nah yang ibadah non-ritual ini Pak Quraish seperti apa? Upaya mendekatkan diri kepada Allah, melakukan sesuatu demi karena Allah, menyangkut kebaikan yang tidak ditentukan secara rinci bagaimana caranya. Belajar, Belajar. misalnya, Ya. atau berdagang. Berdagang. Ya, tidak ada ketentuannya harus begini, kecuali prinsip-prinsip dasar. Iya. Ya toh? Iya. Dagang mau jual beli boleh, utang boleh, bayar kontan boleh, Ya. bayar sebagian boleh, tidak ada di rinci. Oke. Oke. Bekerja. Iya, bekerja, Menikah. dan sebagainya. Itu non ritual. Itu semua bisa menjadi ibadah kalau seseorang melakukannya demi karena Allah. Saya belajar demi karena Allah. Berarti banyak sekali dong Pak Quraish. Semua hidup ini dapat menjadi ibadah. Masya Allah. Semua hidup. Marah bisa jadi ibadah. Kalau Anda marah demi karena Allah. Ya kan? Iya. Allah suruh saya marah di sini. Memang sudah Setempatnya. marah, ya. Nah, tapi terdorong oleh itu. Ya itu ya. Oke. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Itu orang-orang musyrik. Kalau dibacakan kepada mereka oleh siapapun ayat-ayat kami, dalam hal ini Al-Quran, orang-orang kafir berkata atau menyatakan menyangkut hak yang datang ini, yakni Al-Quran yang hak yang datang itu, ketika datang kepada mereka, ini adalah sihir yang jelas. Satu hal yang saya ingin garis bawahi. Lil haqqi lamma ja'ahum. Ketika hak itu datang kepada mereka. Apa maknanya? Anda kalau ingin mengajak orang, jangan tunggu orang datang pada Anda. Tetapi Anda yang mesti datang kepada dia, mengantar hak itu. Hak ya Pak Quraish. Iya. Hak orang, iya. Anda mau tunggu orang datang, belum tentu orang datang. Iya. Anda mau menjual, salesman itu bagaimana toh? Iya. Dia yang berkunjung. Iya. Iya. Ini hak ini datang kepada mereka. Mereka tidak perlu cari, Iya. sudah ada. Jemput bola katanya. Iya, jemput bola. Mereka berkata ini sihir. Jadi ucapan ini menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya kagum. Ini sihir ini. Tapi oh ini tidak benar ini. Hanya pengelabuan mata ini. Tapi kagum. Kagum. Mereka itu kagum pada Al-Quran. Hebat ini kata-katanya. Ada orang yang terpengaruh. Kenapa bisa terpengaruh? Disihir. Ya kan? Itu baru dikatakan. Bukan hanya itu. Bukan hanya berkata sihir. Ada yang lebih buruk lagi. Yang lebih buruk lagi. Am yaquluna iftara. Mereka berkata Nabi Muhammad ini mengatasnamakan Tuhan. Berbohong mengatasnamakan Tuhan bahwa Quran ini dari Tuhan. Iya. Kalau tadi masih belum ada tuduhan, Iya. baru dia katakan ini mengagumkan tapi ini sihir. Iya. Yang lebih buruk lagi, apa yang datang dari Tuhan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka katakan Nabi Muhammad iftara, berbohong mengatasnamakan Tuhan bahwa Al-Quran yang menurunkannya. Qul iniftaraituhu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad,
seandainya saya mengatasnamakan Tuhan, fala tamlikuna li minallahi syai'an. Saya dan kalian tidak dapat menolak sanksi Tuhan terhadap saya. Kalau saya berbohong, Iya. saya atasnamakan Tuhan, pasti Tuhan marah dong. Iya. 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 Kalau Tuhan marah, dia bisa menjatuhkan siksa pada saya. Iya. Ya kan? Kalau dia bermaksud menjatuhkan siksa pada saya, kamu tidak dapat menghindarkan saya dari siksanya. Saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tetapi, saya lebih lanjut berkata, tapi itu tidak terjadi. Bahkan Tuhan membuktikan kepada kalian bahwa ini memang bersumber dari Tuhan. Buktinya dia suruh kalian buat seperti ini. Seperti Quran. Iya. Iya. Walau kalian bekerja sama, buatlah seperti itu, kalian tidak akan dapat membuktikannya. Jadi kalau kalian berkata saya bohong, saya manusia. Saya sendiri bisa membuat semacam ini. Tapi saya katakan bukan saya yang buat, Tuhan. Kalian menuduh saya buat, coba kalian buat juga seperti itu. Jangan kalian sendiri, Iya. ajak semua orang. Beramai-ramai. Rame-rame buat, kalian tidak dapat. Itu ada tantangan Al-Quran seperti itu. Oke, kita break dulu Pak Quraisy sebentar. Setelah ini nanti masih ada banyak hal lagi tausiah yang akan diberikan oleh Pak Quraisy Shihab kepada kita semua. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tuhan Maha Kasih. Diajak mereka bertobat sambil walaupun bergelimang dalam dosa, walaupun kufur, tampakkan penyesalanmu karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kembali kita lanjutkan lagi tausiah dari Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak. Baik, jadi kalian tidak dapat membantu saya menghindarkan ancaman dan siksa Tuhan itu kepada saya kalau memang saya berbohong. Baru dia katakan, huwa a'lamu bima tafiduna fihi. A'lamu itu superlatif. Superlatif, jadi berarti lebih mengetahui. Nah, tapi kalau saya berkata bahwa Tuhan lebih mengetahui dari Anda, maka itu ada kesan membandingkan antara pengetahuan Tuhan dan pengetahuan manusia, ya kan? Ya. Tidak wajar dong. Tidak wajar kita membandingkan bom atom dengan keris. Iya toh? Ya, enggak apple to apple. Tidak apple to apple. Karena itu a'lamu diterjemahkan atau difahami dalam arti maha mengetahui. Tuhan maha mengetahui apa? Bima tafiduna fihi. Tafidun itu dari kata faid artinya limpahan air. Kita lihat sebentar supaya kita ada wadah, ada air yang dapat ditampungnya. Kalau penuh, luber, Ya. melimpah. Melimpah. Yang melimpah sia-sia. Iya. Oke. Pembicaraan ada tempatnya. Gitu. Kalau terlalu banyak bicara, luber. Nah, yang luber itu tidak berguna. Kalian selama ini terlalu banyak bicara. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin berpotensi dia salah. Iya kan? Iya betul. Iya. Bahkan semakin berpotensi berbohong. Iya. Karena itu jangan banyak bicara. Ada 3 hal yang dibenci Tuhan. Al-qil wal-qal. Ngomong kiri kanan, banyak bicara. Termasuk hoax sekarang. Iya. Menyia-nyiakan harta. Anda punya harta, beli segala sesuatu yang Anda butuhkan dan Anda tidak butuhkan. Tuhan tidak suka itu. Yang selanjutnya apa? Terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Itu tadi dia pakai baju apa ya? Misalnya begini, apa gunanya Anda tahu itu?
Nah, jadi huwa a'lamu bima tafiduna fihi. Dia Maha mengetahui pembicaraan kamu yang berlebih-lebih yang pada hakikatnya itu tidak ada gunanya, itu adalah kebohongan. Nah, baru dikatakan kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara saya dengan kamu. Kamu menuduh saya tidak benar, saya berkata ini bersumber dari Tuhan, Tuhan yang menjadi saksi. Menjadi saksi sekarang, menjadi saksi di hari kemudian. Salah satu kesaksian Allah sekarang ini adalah bahwa Al-Quran ini mukjizat. Ya betul. Tadi, Betul. kan tadi itu. Betul. Syahidi. Baru dia katakan, wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat, ini dihadapi orang-orang berdosa. Tapi Tuhan sebut, Tuhan itu Maha Pengampun. Lagi Maha Pengasih. Tobatlah. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Kasih. Diajak mereka bertobat sambil walaupun bergelimang dalam dosa, walaupun kufur, tampakkan penyesalanmu karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Ya kan? Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, salah satu tujuannya menggambarkan kemudahan beragama. Semua orang berdosa. Kita pun menghadapi orang-orang di episode yang lalu ada perintah kepada Nabi, kullil ladzina amanu yaghfiru. Sampaikanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka memaafkan orang-orang kafir yang bersalah. Ya. Nah, ini ayat kita. Jadi saya kira itu yang saya ingin katakan di sini. Pak Quraisy, kita coba lihat dulu pertanyaan dari masyarakat Oke. yang seperti juga ingin bertanya banyak hal kepada Pak Quraisy. Kali ini apa pertanyaannya? Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apa hukum melakukan acara berbau syirik dengan alasan budaya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pertanyaan dari masyarakat yang bertanya, ini berhubungan antara kesyirikan tapi ada budayanya juga. Jadi bagaimana tuh Pak Quraisy kita melihat adanya unsur-unsur kesyirikan dalam budaya-budaya tertentu? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha menghindari segala budaya yang mengarah kepada kesyirikan. Mengarah ya? Ya, mengarah. Kita hindari. Tidak perlu hadir ketika unsur syirik itu hadir. Tetapi kalau budaya itu budaya positif dan tidak ada unsur syiriknya, silakan hadir. Itu kita bisa lihat dari fatwa Majelis Ulama menyangkut perayaan Natal. Iya, betul. Ya toh? Ya. Kalau acara ritual keagamaan jangan hadir. Jangan hadir. Tapi kalau sudah acara budaya yang tidak ada unsur kemusyrikannya Iya. atau kemaksiatannya, boleh-boleh saja hadir. Kalau bersilaturahmi, Ya, datang bersilaturahmi mengucapkan dan selamat lain-lain Natal. sebagainya. Saya kira itu ya. Ya, baik. Sementara kita bahas dari salah satu yang menarik perhatian saya tadi Pak Quraisy mengenai masalah ibadah. Ada ibadah ritual, ada non-ritual. Ibadah ritual yang ada tempat dan waktunya yang sering kita lakukan, sholat, lalu juga puasa. Non-ritual ini yang sehari-hari, apapun yang kita lakukan atas nama Allah. Kan jadi banyak sekali ya Pak Quraisy. Ya. Pertanyaannya adalah pahalanya bagaimana Pak? Besaran yang mana ini? Satu dulu hal saya pribadi, saya tidak pernah berhitung pahala. Serahkan pada Tuhan. Yakin dia berikan Anda yang terbaik. Iya toh? Iya. Nah, jadi Allah menyatakan, innallaha la yudhayyi'u ajra man ahsana amal. Tuhan tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Apapun itu. Apapun. Bahkan kata ulama, kalau non-muslim melakukan kebaikan diberi ganjaran oleh Tuhan. Tetapi di dunia, bukan di akhirat. Anda berbuat baik, diberi ganjaran. Boleh jadi melimpah rezeki Anda. Boleh jadi Anda dapat nama baik. Iya, iya. Ya toh? Iya, iya. Boleh jadi
timbul simpati orang terhadap Anda. Betul. Itu ganjaran dari amal baik. Ada rezeki, ada bayarannya Ada misalnya. iya toh. Nah, tapi di akhirat tidak. Karena di akhirat ada syarat yang diperlukan. Syarat yang diperlukan itu adalah ketulusan dan keyakinan tentang keesaan Allah. Anda bisa jadi melihat air di gelas bening, sejuk dan sebagainya. Segar. Oke, bagus. Anda tidak tahu berjadi ada tetes racun di dalamnya. Iya betul. Kita tidak lihat. Iya. Air yang kita lihat bersih bagus ini bisa jadi bebas dari virus, bebas dari ini, tapi bisa jadi juga ada kumannya, ada racunnya. Iya. Racunnya itu adalah mengingkari wujud Tuhan dan keesaannya. Mengingkari. Nah, ini baru ketahuan kalau di dunia dibawa ke laboratorium ya. Iya. Laboratorium amal itu di akhirat. Nanti kelihatan, oh ini begini, ini ditolak dong. Karena ada racunnya. Karena ada racunnya. Apa racunnya? Itu mempersekutukan Allah. Allah sudah tahu. Jadi saya tidak terima itu. Tapi bagaimana ini kelihatannya bagus? Ya memang bagus. Diberi ganjaran di dunia. Iya. Oke, kita break dulu Pak Quraish, tapi menarik sekali. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan ganjarannya. Muslim ataupun non-muslim. Kalau non-muslim hanya di dunia. Tapi kalau mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran itu dibawa sampai ke akhirat. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena manusia hidup di bumi, mengenal bumi. Iya. Menunjukkan penciptaan di langit tidak bisa. Karena manusia tidak di langit. Maka apa yang dituntut? Tunjukkan saja keterlibatannya kalau ada. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, bahasan kita pada episode kali ini adalah surah Al-A'qaf. Tadi Pak Quraish mengatakan dalam salah satu surat tersebut ada kata bumi dan langit. Bumi tunggal, satu. Langit plural. Ada yang menyebut berlapis-lapis, ada yang menyebut langit sampai langit ketujuh. Apa maksud Al-Quran menyebut langit itu berlapis-lapis, Pak Quraish? Kenyataannya dalam pengetahuan Allah, bahkan boleh jadi dalam pengetahuan manusia ketika dia menafsirkan berlapis-lapis, itu mereka sudah tahu. Tapi pengetahuan itu terbatas. Terbatas dalam arti orang awam bisa mengingkari. Ya toh? Ya. Tapi diberitahu. Kalau bumi, mereka lihat. Bahkan ada ayat yang mengisyaratkan, oleh sementara ulama dikatakan bumi juga berlapis-lapis. Bumi juga banyak. Tetapi karena bumi ini dikenal oleh ini dan dia tidak melihat adanya selainnya, maka dikatakan cuma satu. Oh, ya. Langit mereka tidak lihat. Terbatas penglihatannya. Terbatas melihatannya. Oke. Apa yang kita lihat dari langit ini, itu sebenarnya baru langit dunia. Iya. Langitnya bumi. Iya. Iya. Masih ada. Dan memang alam semesta ini kan luar biasa. Alam semesta ini itu bisa diibaratkan sebagai biji Betul. kacang Iya. di tengah lapangan bola. Betul. Iya. Jadi ya kan? Iya. Itu sebabnya kalau ketika Allah menyatakan di sini apakah ada keterlibatan mereka dalam penciptaan bagian-bagian bumi, karena bagian-bagian bumi mereka bisa tunjukkan karena dia lihat. Tetapi ketika dia berbicara tentang langit, apakah ada keterlibatan mereka? Keterlibatan tidak harus penuh, Iya. terlibat. Tapi bumi, kau ciptakan ini. Iya. Nah, Ciptakan kursi gitu misalnya. iya. Ciptakan. Jadi menunjukkan keberhasilan mencipta di bumi bisa ditunjukkan kalau memang ada. Karena manusia hidup di bumi, mengenal bumi. Iya. Menunjukkan penciptaan di langit tidak bisa. Karena manusia tidak di langit. Maka apa yang dituntut? Tunjukkan saja keterlibatannya kalau ada. Oh.
Ya kan? Itu definisinya. Khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Oke, Saya baik. kira itu. Kita boleh masuk pada kesimpulan kali ini. Kesimpulan. Baik. Apa ayat-ayat yang kita baca ini yang pertama menyatakan bahwa penciptaan alam raya ini ada tujuannya. Tujuannya disimpulkan dalam hak. Dan dalam hak itulah dapat ditemukan sekian banyak hal, antara lain bahwa ada hari kemudian. Karena kita semua mendambakan keadilan. Ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa orang-orang yang menyembah berhala atau yang menyembah selain dari Tuhan, itu penyembahan mereka sia-sia. Tidak ada gunanya dan tidak pantas karena mereka tidak terlibat dalam sedikit penciptaan pun, baik di langit dan di bumi. Dan apa yang mereka sembah atau berdoa untuknya itu tidak bisa mengabulkan doa mereka karena tidak mendengar, tidak mengetahui. Yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa doa itu adalah ibadah. Ya. Ibadah itu adalah doa. Karena ibadah adalah doa dan doa harus tulus, maka ibadah harus tulus. Iya. Kalau Anda cuma gerak-gerak begini, tidak tulus, itu bukan ibadah namanya. Oke. Doa, Nabi bersabda, doa mukhul ibadah. Intisari dari ibadah itu doa. Nah, terus yang selanjutnya kita ingin lihat, tuduhan mereka bahwa Al-Quran ini dibuat oleh Nabi Muhammad dan bahwa Nabi Muhammad mengatasnamakan Tuhan, tuduhan itu tidak benar karena kalau memang Nabi Muhammad bohong, pasti Tuhan menjatuhkan sanksi kepada beliau dan sanksi itu tidak dapat ditolak oleh siapapun. Karena itu kalau kalian tidak mau percaya, cukuplah Allah yang menjadi saksi bagi saya. Kesaksian Tuhan itu antara lain dengan menantang kalian membuat semacam Al-Quran. Yang terakhir, di sini ada dikatakan bahwa ucapan-ucapan orang-orang musyrik, ucapan-ucapan orang-orang kafir, ucapan orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah seringkali berlebihan sehingga melimpah, dan segala yang keluar dari limpahan itu sedang sudah ada wadah yang mestinya menampungnya, itu tidak baik, itu sia-sia. Nah, karena itu jangan berucap banyak, jangan berkata-kata banyak, cukup yang singkat tapi bermakna daripada yang bertele-tele tanpa makna. Iya. Saya kira itu yang kita. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini dan mudah-mudahan kita semua lebih dekat kepada Allah dalam keimanan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.